suami mereka itu hilang, mungkin saja dan tidak pulang lagi. Petani kecil sekalipun di sana sudah tahu bahwa minum kopi dengan grade yang rendah itu tidak baik untuk kesehatan. Every single action as a part of the production harus diperhitungkan sisi ekonomiknya. Hai, aku Rani. Aku di Oten Coffee sebagai Product R&D Manager. I am in charge of anything consumable, the production, QC, and also the sourcing of coffee. Early August kemarin aku emang sempat pergi ke Kolombia, tepatnya pergi ke Cajibio di Cauca, kota Popayan. Aku pergi buat trip CQI, yaitu sertifikasi Q Processing Expert. Host kami di sana adalah Teknik Cafe, yaitu Institut Teknologi khusus yang berfokus untuk kopi, dan also Supra Cafe, the producer of coffee yang ada di Cauca. Jadi di sana kita belajar cukup banyak hal, mulai dari bagaimana cara merawat pohon kopi itu sendiri, sampai juga ke pengembangbiakan mikroorganisme untuk fermentasi kopi dan efeknya pada cita rasa kopi ketika kita cupping. Waktu di sana tuh aku sempat kenal sama CEO sama foundernya Supra Cafe, Pak Ricardo Oteros. Beliau menceritakan bahwa pertama kalinya mereka mulai menanam kopi di estate mereka di tahun 2008. Banyak yang tidak percaya bahwa lahan yang mereka pilih itu cukup baik untuk menanam kopi. Karena saat itu di ketinggian tersebut masih terlalu dingin. Tapi ketika hasilnya sudah mulai kelihatan, buahnya sudah mulai tumbuh, ada 4 orang wanita yang sebenarnya datang kepada Pak Ricardo. 4 wanita ini meminta Ricardo untuk dapat memberikan mereka pekerjaan di lahan estate tersebut, estate-nya Supra Cafe, untuk menanam kopi. Sebenarnya sedikit tidak umum untuk di Kolombia wanita menjadi tulang punggung keluarga. Tetapi mereka juga bercerita kepada Pak Ricardo bahwa suami mereka itu hilang, mungkin saja dan tidak pulang lagi, sehingga mereka harus berjuang untuk membesarkan anak-anak mereka. Kemarin bulan lalu di bulan Agustus ketika saya pergi ke sana, Supra Cafe sudah mempekerjakan sekitar 400 lebih wanita, terutama di perkebunan mereka dengan alasan yang sama. Mereka menjadi tulang punggung keluarga karena kejahatan di sana masih cukup tinggi, sehingga banyak dari suami mereka yang Ricardo sempat bercerita bahwa kita orang yang di luar Kolombia itu ketika kita membicarakan coffee dengan woman empowerment, wanita yang berjuang di kopi, kita tuh nggak akan pernah bisa benar-benar mengerti value-nya dan apa yang terjadi di sana. Awalnya cerita ini masih belum terlalu connect ke aku, sampai ada satu malam di mana kami sedang berkumpul dan berdiskusi. Tiba-tiba dari jauh itu terdengar 3 dentuman yang cukup keras. Pertamanya aku dengan excitednya, aku bilang cukup polos. Aku berpikir bahwa itu adalah dentuman dari kembang api gitu. Tiba-tiba aku menyadari bahwa banyak dari rekan-rekan orang Kolombia di sana yang terdiam, seakan-akan mereka sedang mengheningkan cipta. Di sana aku sadar bahwa dentuman itu adalah suara tembakan dan kemungkinan besar ada orang yang Kolombia, kita tahu Kolombia itu cukup banyak ekspor kopi ke seluruh dunia, dan setiap pound yang diekspor itu para eksportir akan membayar sebesar 6 sen ke Federasi Pemerintahan. Mungkin kita pikir itu adalah angka yang cukup besar yang harus mereka kontribusikan untuk negaranya. Tetapi aku di sana juga mendengar bagaimana uang yang dikumpulkan ini sangat membantu pertumbuhan produksinya mereka sendiri. Terutama federasi biasanya setiap tahunnya itu untuk para membernya, dia bakal kayak collect the data and then like update, terus belajar kayak area per area atau lahan si A atau lahan si B setiap tahunnya itu mereka tuh sebenarnya kurangnya apa sih. Jadi peran federasi ini langsung direct ke setiap kelompok petani ini
untuk mengimprove kebutuhan si petani ini. Misalkan mereka akan mengecek tanahnya, di tanah ini ternyata kurang nitrates atau kurang kalsium gitu. Jadi pupuk yang diajarkan kepada mereka atau yang diberikan ke mereka itu langsung direct sesuai dengan kebutuhannya. Atau mungkin juga di perkebunan B di tahun ini terjadi serangan hama yang belum terjadi di tempat-tempat lain, sehingga si federasi ini memiliki kekuatan untuk berfokus untuk menghilangkan hama ini, untuk membantu lahan B ini dan agar tidak menular ke lahan lainnya gitu. Jadi semua produksi di sana, improvement di sana itu sangat terukur dan terkontrol tepat sasaran gitu. Tapi tidak semua petani itu menjadi member dari federasi ini, mereka tidak ekspor. Jadi cara kerjanya bagaimana? Para petani kecil ini adalah member dari sebuah koperasi. Jadi nantinya ketika mereka sudah petik cherry, mereka akan proses cherry tersebut, terus mereka akan berikan kepada koperasi. Nanti koperasi yang bertugas untuk mengolah lebih lanjut, apakah mereka akan blending atau mereka akan jual itu sebagai misalkan kopi organik atau kebutuhannya sesuai pasar. Jadi mereka menjual kopi ini sebagai collectible, jadi lotnya lebih besar dan lebih bisa diterima di pasaran. Di sana aku juga melihat bahwa petani kecil sekalipun di sana sudah tahu bahwa minum kopi dengan grade yang rendah itu tidak baik untuk kesehatan. Sehingga mereka belajar untuk hanya meminum kopi dengan grade yang bagus, dan kopi yang kurang baik grade ini akan disisihkan dan digunakan untuk pupuk organik. Aku mau cerita, mungkin aku bakal bagi. Yang pertama aku bakal cerita tentang bagian pertaniannya dulu. Di bagian pertaniannya, baik petani kecil maupun yang estate, most of them bertani dengan sustainable practice, di mana mereka berfokus dengan ketiga keseimbangan pilar utama, yaitu social, economic, dan juga environmental. Social maksudnya apa? Social itu setiap stakeholder ataupun siapapun yang involved in the industry harus diperhatikan kesejahteraannya dan juga keamanannya. Yang kedua, economical. Jadi every single action as a part of the production harus diperhitungkan sisi ekonomiknya. Dan yang ketiga adalah environmental. Di sisi pertanian itu mereka punya praktis di mana disarankan menggunakan pupuk organik. Kenapa? Mereka mau menjaga alam, mereka mau menjaga keseimbangannya dan keberlangsungannya dengan cara pemakaian pupuk organik. Dan juga mereka bakal ngecek gitu kayak kadar tanahnya setiap tahun, disuggest 1 tahun 2 kali 3 kali untuk tahu sebenarnya yang kurang di tanah itu apa sih. Jadi mereka tidak akan apply jumlah bahan yang terlalu berlebihan, jumlah pupuk yang terlalu berlebihan untuk tanah ini gitu. Itu adalah salah satu cara mereka untuk tidak wasting dan juga menjaga keberlangsungan unsur tanah yang akan menumbuhkan kopi. Kalau di tingkat processing atau pasca panen kopinya sendiri, di sisi utaranya Cauca itu ada Cafe Granja El Paraíso 92. Di sana mereka punya advanced processing method, teknologi, di mana wet mill mereka itu sudah sangat modern dan very well integrated. Jadi ketika cherry yang masuk, mereka akan pilah secara warna dan juga secara densitas. Habis itu cherry-nya itu akan disteril menggunakan ozon. Kalau mau bikin natural, cherry-nya langsung masuk ke tangki stainless steel bioreactor. Atau kalau tidak, cherry-nya itu akan di-pulp baru masuk ke tangki tersebut. Jadi biasanya dalam tangki tersebut mereka akan masukkan inokulasi microorganism yang sudah mereka bikin resepnya, mereka kembangbiakan di lab yang sudah teruji. Terus hal inilah yang bisa membuat mereka elevate kopi-kopi eksotis untuk menjadi kopi-kopi yang bisa menang di berbagai kejuaraan dunia. Kalau kita ngomong soal budidayanya, waktu main di Cauca Utara itu, aku sempat pergi ke kebun kopi di ketinggian 2000 meter above sea level. Itu sebuah plateau, a really flat area where the coffee
grows really well. Varietas di sana itu dipisah-pisah gitu, jadi kayak udah dikelompokin, mereka bisa traceability-nya jelas sekali. Di sana kita nyoba banyak, sebenarnya sambil jalan keliling kebunnya, kita dikasih kesempatan buat petikin cherry yang udah mateng, terus kita boleh icip gitu, kita boleh makan. Di sana aku coba Yellow Typica, aku coba Pink Bourbon, aku coba ada Laurina, Sidra, Java, Diginoide. Cuman yang aku ngerasa itu karena kebunnya dirawat dengan sangat baik. Cherry yang aku coba itu, the cherry itself like mucilage dan pulpnya sendiri itu udah ada rasanya kayak geisha, it tastes like peach. Typica yang tadi aku cerita rasanya kayak yellow paprika gitu, jadi it's very refreshing, it's very sweet. Some other varietal taste like mango and so on gitu. Jadi buat aku ketika kita berbicara dengan budidaya atau varietas yang ditanam di Kolombia sendiri, bahan bakunya itu sudah sangat baik gitu. Jadi ketika mereka proses tentu saja akan menghasilkan kopi-kopi dengan kualitas yang sangat baik. Lalu tadi prosesornya ya, aku di sana sempat ngelihat bahwa Wilton Benitez dia adalah produser dari produser kopinya Cafe Granha. Si Wilton ini bahkan sampai menciptakan sebuah inovasi mesin pengeringnya sendiri gitu. Jadi di Cafe Granha sendiri tidak melakukan penjemuran di bawah matahari atau di luar. Mereka semua begitu kopi selesai diproses akan langsung masuk ke drying machine. Si drying machine-nya sendiri akan ketika kopinya dikeringkan akan mengumpulkan kan uap air gitu. Uap airnya ini akan dipakai lagi nantinya untuk misalkan mencuci kopi gitu. Jadi benar-benar semuanya very well integrated, lots of innovation, great experiencing lihat mereka proses kopi seperti itu. Menurut aku di sini aku bisa melihat bahwa kesuksesan di industri kopi itu tidak hanya diraih oleh certain stakeholder, tetapi setiap orang yang involved di setiap bagian dari the chain itu sangat berkontribusi untuk kemajuan dan kualitas kopi yang ada sih. Oke, last but not least, kata-katanya dong kali ini. Jalan-jalan di pantai Bali. Cakep. Angin sejuk menyejukkan hati. Kopi Kolombia nikmat sekali, tapi kopi Indonesia juara sejati. Salam ngopi Can Indonesia. Iya.